나. 현우야? 괜... 진짜 죄송해. Saat Sung-ah berlari mengejar Boki, hantu anjing milik Jin-ung, ternyata Gyeonwoo juga ikut berlari di belakangnya. Begitu pula Ji-ho. Dalam perjalanan, Ji-ho menyadari bahwa mereka sedang menuju rumah kosong. Ia pun menyarankan agar hanya dirinya saja yang pergi ke sana. Namun, Gyeonwoo bersikeras untuk tetap bersama mereka. Malam itu, Gyeonwoo sempat mengatakan kepada Ji-ho bahwa ia melihat Sung-ah menangis setelah mengetahui bahwa benda pemberiannya telah dibuang. Ji-ho terkejut dan merasa tidak terima karena selama ini ia percaya bahwa Sung-ah bukan tipe orang yang mudah menangis. Mendengar hal itu, Gyeonwoo pun berjanji tidak akan membuat Sung-ah menangis lagi. Sesampainya di depan rumah kosong, Gyeonwoo mencoba mendobrak pintu dari luar, sementara Ji-ho berusaha mengangkat batu besar di sekitar rumah untuk membantunya. Namun Ji-ho tidak cukup kuat untuk mengangkat batu tersebut. Akhirnya, Gyeonwoo berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Pintu kemudian tertutup secara tiba-tiba dan tak bisa dibuka kembali dari luar, membuat Ji-ho tidak bisa masuk ke dalam. Sung-ah terkejut melihat Gyeonwoo masuk ke rumah itu. Ia memperingatkan bahwa tempat tersebut sangat berbahaya. Namun, Gyeonwoo meyakinkannya bahwa mereka akan keluar bersama-sama. Saat Sung-ah mencoba membuka pintu, ia menemukan foto Gyeonwoo di dalam rumah. Ternyata, Yeomhwa memang telah menargetkan Gyeonwoo sebagai tumbal terakhir untuk membangkitkan dewa jahat. Menurut Yeomhwa, Gyeonwoo adalah sosok yang tepat karena hidupnya selalu dipenuhi kemalangan dan keluarganya pun menolak untuk terlibat dengannya. Mengetahui hal itu, Sung-ah merasa marah dan tidak terima atas perlakuan Yeomhwa terhadap Gyeonwoo. Ia mengatakan bahwa manusia tidak seharusnya menyakiti sesama manusia. Pada saat yang sama, ia menatap ke arah Gyeonwoo dan merasakan firasat buruk. Dugaan itu terbukti, karena asap hitam keluar dari cincin terkutuk dan masuk ke dalam tubuh Gyeonwoo. Setelah itu, Gyeonwoo tampak tersadar, berdiri, dan berjalan menuju cermin di dalam rumah. Ternyata, roh jahat telah merasuki tubuhnya sepenuhnya. Gyeonwoo yang sekarang bukan lagi dirinya yang asli, melainkan telah dikuasai oleh roh jahat yang terlahir kembali dalam tubuhnya. Sung-ah menyadari hal itu dan memohon agar roh tersebut keluar dari tubuh Gyeonwoo. Namun roh itu menolak dan bahkan menyatakan bahwa ia telah tertarik pada Sung-ah sejak pertama kali melihatnya menari. Roh jahat itu mulai mendekati Sung-ah, namun tiba-tiba jiwa asli Gyeonwoo muncul kembali berkat kekuatan jimat lip balm yang disimpan di kamarnya. Gyeonwoo sempat berhasil melepaskan Sung-ah dari cengkeraman roh, tetapi roh itu kembali muncul. Ia memperingatkan Sung-ah agar tidak melakukan apapun jika tidak ingin melukai Gyeonwoo yang asli. Roh itu bahkan mengeluh bahwa hidupnya tidak adil karena tidak bisa menyentuh Sung-ah. Kemudian, roh jahat itu mengajak Sung-ah untuk membuat taruhan. Namun, Sung-ah menolak dengan alasan bahwa seorang dukun tidak melakukan taruhan. Roh itu lalu mengatakan bahwa seseorang yang telah menawarkan tubuh Gyeonwoo padanya akan segera datang. Jika Sung-ah berhasil menangkap dirinya terlebih dulu, maka roh tersebut akan mengabulkan satu permintaan dari Sung-ah. Sung-ah akhirnya mengikuti permintaan roh untuk memejamkan mata dan menghitung dari 1 sampai 10. Namun ternyata, roh itu licik. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dari rumah, meninggalkan Sung-ah yang masih memejamkan mata. Di luar rumah, roh jahat itu berpapasan dengan ibu Sung-ah dan rombongannya. Ibu Sung-ah merasa ada yang tidak beres dengan pria tersebut dan memutuskan untuk mengikutinya. Ia pun menyuruh Master Bunga dan asistennya untuk melanjutkan perjalanan ke rumah kosong. Setibanya di rumah kosong, Master Bunga langsung diberitahu oleh Sung-ah bahwa terjadi sesuatu yang buruk. Master Bunga pun sudah mengetahui situasinya dan mengatakan bahwa ibu Sung-ah sedang mengejar pria itu. Ia lalu menegur Sung-ah dan menyuruhnya untuk menyadari akibat perbuatannya. Ia mengatakan bahwa teman-temannya kini seperti ikan asin yang disiram garam karena tindakan cerobohnya. Master Bunga kembali mengingatkan bahwa tugas seorang dukun adalah menjalankan kewajiban, bukan mengikuti keinginan pribadi. Sementara itu, ibu Sung-ah yang mengikuti roh jahat akhirnya berpapasan dengan Yeomhwa. Tanpa ragu, ibu Sung-ah mengacungkan pedangnya dan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Yeomhwa. Namun, Yeomhwa berdalih bahwa hal itu bukan urusan ibu Sung-ah dan menolak untuk dihentikan. Meski begitu, ibu Sung-ah tetap mengacungkan pedangnya dan memperingatkan bahwa Yeomhwa akan hidup dalam neraka akibat perbuatannya. Yeomhwa dengan berani menahan pedang ibu Sung-ah menggunakan tangannya yang sudah dibalut perban, hingga darah mengucur dari telapak tangannya. Tak lama kemudian, Yeomhwa pingsan begitu saja. Sementara itu, Sung-ah dan Master Bunga kembali melakukan ritual pembersihan untuk tubuh Jin-ung.
Setelah itu, Sung Ah memeriksa kondisi mata Jin-ung dan menyatakan bahwa Jin-ung dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, Sung Ah menaburi Ji-ho dengan garam dan memintanya untuk segera pulang serta menjauhi Gyeonwoo. Ji-ho, yang merasa penasaran, bertanya mengapa ia tidak boleh ikut mencari Gyeonwoo. Namun, Sung Ah beralasan bahwa dirinya sedang dalam kondisi kewalahan dan harus fokus melindungi Gyeonwoo. Sementara roh jahat yang merasuki tubuh Gyeonwoo terus berjalan, ia mulai merasa kehilangan arah. Ia menendang kaleng milik penyanyi jalanan di depannya sambil berkata bahwa nyanyian orang itu membuatnya kesal. Tak lama kemudian, ia melihat seorang anak berseragam sekolah yang sama dengannya dan mencoba mengikutinya. Anak itu ternyata adalah Mobum, yang sedang dirundung oleh sekelompok siswa dari sekolah lain. Roh dalam tubuh Gyeonwoo mendekati Mobum dan memintanya untuk membantunya pergi ke sekolah. Ia lalu menghajar para perundung dan membantu Mobum melarikan diri. Namun, Mobum langsung pergi tanpa berkata apapun. Gerombolan perundung itu lalu berbalik mengepung roh dalam tubuh Gyeonwoo, siap bertarung lagi. Saat itu, Ji-ho muncul dan menyaksikan kejadian tersebut. Ia sempat ingin menelepon Sung Ah, namun teringat pesan Sung Ah agar tidak menambah bebannya. Ji-ho pun membatalkan niatnya dan memilih mengikuti Gyeonwoo secara diam-diam. Ternyata, gerombolan perundung itu sudah dihajar habis-habisan oleh Gyeonwoo. Ji-ho yang menyaksikannya terkejut bukan main. Gyeonwoo bertanya apakah Ji-ho adalah teman mereka. Namun Ji-ho menjawab bahwa ia adalah temannya Gyeonwoo. Roh dalam tubuh Gyeonwoo menyadari bahwa mereka memakai seragam yang sama. Ji-ho pun tidak tahu bahwa yang bersamanya saat itu bukan Gyeonwoo yang asli. Mereka pergi bersama. Di perjalanan, Ji-ho bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah kosong dan mengapa Sung Ah melarangnya mendekati Gyeonwoo. Roh tersebut menjawab bahwa Sung Ah sangat peduli pada Gyeonwoo, bahkan bertanya kepada Ji-ho apakah ia juga menyukai dukun itu. Ji-ho memilih tidak menjawab dan mengalihkan perhatian dengan mengajak Gyeonwoo ke tempat permainan adu tinju. Mereka bergantian mencoba permainan tersebut, dan Ji-ho terkejut melihat kekuatan Gyeonwoo yang luar biasa. Gyeonwoo bahkan menertawakannya. Berbeda dengan sifat Gyeonwoo asli yang cenderung pendiam, saat roh jahat dalam tubuh Gyeonwoo terlihat senang, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Di sana, Gyeonwoo yang asli muncul dan memintanya untuk keluar dari tubuhnya. Namun, roh itu enggan meninggalkan tubuh Gyeonwoo begitu saja. Ketika roh jahat memasuki arena permainan tembak, ia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Trauma masa lalu tentang perang yang pernah dialaminya muncul kembali. Ia terduduk dan menutupi telinganya. Pada saat itu, Sung Ah datang. Ji-ho yang melihat kehadirannya memilih untuk pergi dan membiarkan mereka berdua. Sung Ah memohon kepada roh itu agar mau keluar dari tubuh Gyeonwoo. Ia menyampaikan bahwa dirinya ingin membantu Gyeonwoo, yang ditakdirkan meninggal dalam 21 hari. Ia telah berusaha agar Gyeonwoo bisa bertahan. Sung Ah juga menjelaskan bahwa hidup Gyeonwoo penuh dengan kemalangan dan kesialan. Roh jahat itu bertanya, apa yang membuat Sung Ah begitu ingin menyelamatkan Gyeonwoo? Sambil menggenggam tangan Gyeonwoo, Sung Ah akhirnya mengaku bahwa ia mencintai Gyeonwoo, bahkan menyebutnya sebagai cinta pertamanya. Suasana mendadak hening. Saat itu, ternyata Gyeonwoo yang asli telah kembali dan berdiri di depannya. Intinya, jika Sung Ah menyentuh Gyeonwoo, maka Gyeonwoo yang asli bisa kembali. Namun begitu tangan Sung Ah terlepas, roh jahat kembali menguasai tubuh Gyeonwoo. 건우요? Setelah itu, Sung Ah membawa Gyeonwoo ke rumahnya. Di sana, Ibu Sung Ah dan Master Bunga sudah mempersiapkan ritual pembersihan. Namun, ritual tersebut tidak berhasil. Roh jahat masih tetap menguasai tubuh Gyeonwoo. Karena kebingungan, mereka memutuskan untuk meninggalkan Gyeonwoo yang telah diikat di luar. Ternyata, roh dalam tubuh Gyeonwoo dengan mudah melepaskan ikatannya dan kabur dari kuil. Sung Ah segera mengejarnya dan berhasil memeluknya dengan erat. Sentuhan itu membuat jiwa Gyeonwoo yang asli kembali. Sung Ah pun berkata bahwa hari itu adalah hari terakhir baginya untuk menjaga Gyeonwoo. Ia merasa sangat tidak adil jika Gyeonwoo tidak bisa kembali ke tubuhnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengurung tubuh Gyeonwoo bersama Sung Ah di kamar. Awalnya, Ibu Sung Ah berniat memisahkan bagian tubuh Gyeonwoo dengan mengikat tangan dan kakinya. Namun, saat roh itu kembali, ia memarahi Ibu Sung Ah dan menyebutnya sebagai dukun tua. Akhirnya, mereka sepakat membiarkan Gyeonwoo dan Sung Ah tetap bersama dalam kondisi tangan Gyeonwoo yang terikat. Di tempat lain, Ibu Sung Ah dan Master Bunga menemui Yeomhwa dan menanyakan keadaannya. Namun, asistennya mengatakan bahwa kondisi Yeomhwa semakin lemah dan ia belum menunjukkan tanda-tanda ingin bertobat. Bahkan, Yeomhwa menyindir bahwa Ibu Sung Ah juga pernah melakukan hal yang sama. Saat itu, Yeomhwa menatap foto keluarga Ibu Sung Ah yang tergantung,
termasuk foto Sung Ah. Pada malam harinya, Gyeonu merasa sulit tidur. Ia memperhatikan Sung Ah yang sedang tertidur pulas di sisinya. Tanpa sadar, Sung Ah memeluk Gyeonu dalam tidurnya. Namun keesokan paginya, Sung Ah terbangun dan mendapati Gyeonu sudah tidak ada di sampingnya. Kamar pun terlihat berantakan. Ternyata, roh Gyeonu telah pergi menggunakan pakaian milik Master Bunga. Ia berjalan dengan percaya diri menuju sekolah dan bertemu dengan pelatihnya, Hwan Oukei. Di sana, pelatih panahan Gyeonu memintanya segera berlatih. Walaupun dirasuki oleh roh jahat, ia tetap bisa memanah dengan tepat sasaran. Sementara itu, Sung Ah mencari keberadaan Gyeonu dan datang ke rumah neneknya. Namun, Gyeonu tidak ada di sana. Tiba-tiba, hantu anjing Boki muncul dan memintanya mengikuti ke sekolah. Di lapangan sekolah, Jiho melihat Gyeonu sedang berlatih dan menyapa dirinya. Namun Gyeonu malah ingin membidik Jiho dan ia menendang Jiho sampai terjatuh. Sementara, Sung Ah menemukan Jiho yang tergeletak tak sadarkan diri. Pelatih memberitahunya bahwa Gyeonu telah menendang Jiho cukup keras. Sung Ah segera pergi mencari Gyeonu. Di kuil, ibu Sung Ah berusaha menyelamatkan nyawa Yeomhwa yang tampak sangat lemah. Ia melakukan ritual khusus agar Yeomhwa tidak mati begitu saja. Meskipun Yeomhwa bukan manusia, ibu Sung Ah berharap ia bisa menyeberang ke alam lain dengan damai. Kembali ke sekolah, roh Gyeonu terlihat mencari sesuatu di belakang gudang. Di sana, ia bertemu dengan hantu api yang mencoba memercikkan api dari jarinya, namun gagal. Roh Gyeonu melihatnya dan hendak menyerangnya. Sung Ah datang dan mencegahnya, sambil berkata bahwa setiap hantu pasti punya alasan mengapa mereka belum bisa menyeberang ke dunianya. Roh Gyeonu berusaha kabur, tetapi di depannya sudah ada hantu anjing Boki. Ia pun terus menghindari Sung Ah hingga mereka seperti bermain kejar-kejaran. Akhirnya mereka bisa berbicara. Sung Ah bertanya kepada roh itu siapa namanya. Namun roh tersebut menjawab bahwa ia tidak memiliki nama dan bahkan telah melupakannya. Sung Ah tidak percaya bahwa ada roh tanpa nama. Ia lalu memberinya nama, Bongsu. Roh itu menyetujuinya. 더 봉수다. Sung Ah pun memanggil nama, Bongsu, sebanyak 3 kali, yang membuat tubuh Gyeonu menjadi kaku. Ia menjelaskan bahwa jika seorang dukun memanggil nama roh dan roh tersebut menjawab sebanyak 3 kali, maka roh itu akan patuh untuk sementara waktu. Ia juga menyebutkan bahwa benda itu adalah jimat pemanggil. Setelah itu, Sung Ah menggenggam tangan Gyeonu. Tak lama kemudian, bibi Sung Ah menelepon dan memintanya untuk tidak pulang ke kuil karena ibu Sung Ah sedang melakukan ritual penting untuk menyelamatkan Yeomhwa. Di lorong sekolah, Sung Ah dan Gyeonu bertemu dengan Jin-ung. Jin-ung bertanya dengan curiga, bagaimana Sung Ah tahu nama anjingnya adalah Boki, sambil mengancamnya di depan Gyeonu. Gyeonu yang tidak terima dengan perlakuan itu menantang balik Jin-ung. Ketegangan hampir memuncak, dan Sung Ah meminta Jiho untuk memisahkan mereka. Namun Jiho malah melepaskan genggaman tangan Gyeonu dan Sung Ah, yang justru membuat roh Bongsu kembali menguasai tubuh Gyeonu. Roh Bongsu kemudian berlari dan bertemu para pelatih. Salah satu pelatih menyerahkan formulir pendaftaran lomba panahan. Sung Ah yang mengejar Gyeonu terkejut mengetahui bahwa Bongsu mendaftarkan dirinya dalam kompetisi itu. Ia menolak dan mengatakan bahwa Gyeonu tidak bisa mengikuti lomba. Namun Bongsu membalas, mengatakan bahwa keinginan itu berasal dari Gyeonu sendiri. Mereka lalu naik ke atap sekolah dan berbicara berdua. Gyeonu mengaku bahwa ia memang ingin mengikuti kompetisi panahan untuk mewakili sekolah dan telah membuat kesepakatan dengan Bongsu. Sung Ah tidak setuju karena menurutnya, Bongsu adalah roh jahat yang tidak bisa dipercaya. Namun, Gyeonu mencoba menenangkan Sung Ah dan menyatakan bahwa ia mencintainya. Ia pun berjanji tidak akan membuat Sung Ah menangis lagi dan akan selalu menjaganya. Dan dari sinilah, hubungan mereka mulai terjalin. You're the light in all my skies, the reason why my soul can fly. I see forever in your eyes, a love that time can't compromise. With every breath I promise you, my heart belongs to